Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satnatul Najat dengan NIM 22011110177. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tujuan Pernikahan yang diambil dari surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatu wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang pertama, di sini akan menggunakan tafsir bil ayat. Berdasarkan atas tema yang dibahas, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci berikut. Yang pertama, khalaqa. Berdasarkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Afadil Qur'anil Karim, kata khalaqa digunakan sebanyak 64 kali yang terdapat di dalam beberapa surat yang berbeda. Salah satunya terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu yang terdapat dalam ayat Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kata khalaqa berarti menciptakan. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, lalu Ia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Ia Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat ini dijelaskan Huwallazi khalaqalakum ma fil ard, bahwa Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Dan jika dikaitkan dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Yang kedua, yaitu litas kuno. Berdasarkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Afadil Qur'anil Karim, kata litas kuno yang memiliki arti agar merasa tentram digunakan sebanyak 4 kali yang terdapat dalam beberapa surat yang berbeda. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 67, yaitu yang terdapat dalam ayat Huwallazi ja'ala lakumul laili taskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Dari ayat tersebut disebutkan Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira, yang dijelaskan bahwa Allah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Dan jika dihubungkan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu yang terdapat pada ayat min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, yaitu Dialah Allah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang ketiga, mawaddah. Berdasarkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras li Afadil Qur'anil Karim, kata mawaddatun digunakan sebanyak 8 kali yang terdapat dalam beberapa surat yang berbeda. Salah satunya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 73, yaitu walain asobakum fadlam minallahi liyaqulunna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntum ma'ahum fa'afwazahu fawzan azima. Dari ayat tersebut disebutkan bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani, yang artinya ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Dan dapat dipahami, kata mawaddatun memiliki arti kasih sayang yang jika dihubungkan dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah memberikan rasa kasih sayang bagi orang yang telah menikah. Yang kedua, yaitu tafsir menurut para ulama. Menurut Ibnu Katsir,
yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yang artinya dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri. Allah menciptakan untuk kalian kaum wanita dari jenismu sendiri, yang mana suatu saat kelak akan menjadi pendamping hidup kalian atau istri kalian. Litaskunu ilaiha, yang memiliki arti agar merasa tentram, agar kita merasa nyaman, aman, dan tentram ketika bersamanya. Seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 189, yang memiliki pengertian yang sama, yaitu Dialah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya Dia, Allah, yang menciptakan pasangannya agar ia merasa bahagia kepadanya. Yang dimaksud dengan pasangan Nabi Adam yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk terpendek Nabi Adam yang sebelah kirinya. Jika saja Allah menciptakan semua Bani Adam dari laki-laki atau menjadikan pasangannya bukan dari jenis manusia, melainkan dari jenis yang lain, maka tujuan pernikahan tidak akan tercapai, karena tidak akan terjadi kerukunan di dalam perkawinan tersebut. Yang terjadi akan sebaliknya, yaitu akan bertentangan dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi apabila mereka berpasangan bukan dari makhluk sesama manusia. Seorang istri dapat menjadi tempat suami yang akan mendapatkan ketentraman, dan seorang suami juga menjadi tempat ketentraman bagi seorang istri. Rasa ketentraman ini dapat muncul jika pasangan suami istri ini menumbuhkan rasa kasih sayang pada satu sama lain agar tercapailah sebuah tujuan pernikahan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Buya Zarif selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Hakam kelas E. Mohon maaf, saya presentasi memakai HP. Baik, saya di sini akan memperkenalkan yakni surah Al-Baqarah ayat 235, yakni yang berjudul Kemudian laki-laki melamar dengan sindiran setelah masa iddah. Baik, ayat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi yakni wala junaha alaikum fi ma'aratum bi min khidbatin nisa'i wa kanantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduna sirran illa an taqul qawlan ma'rufa wala ta'zimu datan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fadharuh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Baik, yang pertama saya di sini mengambil yakni metode tafsir al-mawdu'i. Baik. Yang pertama ini kata kunci. Saya mengambil beberapa kata kunci di dalam ayat Al-Baqarah 235, yakni yang pertama wala junaha alaikum. Kemudian kata wala junaha alaikum ini disebutkan hanya sekali di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Al-Baqarah 235 saja. Kemudian saya mengambil kata junaha. Lanjut. Kata junaha, saya mengambil beberapa contoh, yakni bawah. Nah, stop. Lanjut dikit lagi. Dari beberapa contoh ayat di atas, yakni kata
junaha ini berarti dosa atau halangan. Sedangkan menurut kitab tafsir Al-Qurtubi, kata junaha ini adalah al-ithmu. Al-ithmu ini berasal dari bahasa Arab yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini berarti dosa. Maka dari itu wala junaha alaikum ini bisa dimaknai wala jaroha alaikum wala ithmun, yang artinya tidak ada rasa malu dan dosa pada diri kalian, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Kemudian saya mengambil kata kunci yang kedua, yakni kata aradtum. Kata aradtum ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Yakni yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 dan yang kedua di surah Al-Isra ayat 67. Itu. Kata aradtum ini bermakna sirron. Sirron ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni bermakna sindiran. Maksudnya seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan itu dengan kata-kata sindiran. Contohnya yakni aku tidak akan menikah kecuali dengan kamu. Nah, kemudian yang kata kunci yang ketiga yakni kata khidbatin nisa'i. Kata khidbatin nisa'i ini dalam Al-Qur'an hanya disebutkan sekali di dalam, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yang sedang penulis teliti gitu. Yang memiliki makna seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Kemudian kata kunci yang keempat yakni penulis mengambil kata aknantum. Dalam Al-Quran disebutkan hanya sekali saja, yakni di dalam surah Al-Baqarah 235 yang sedang penulis teliti. Kemudian Allah berfirman, au aknantum fi anfusikum. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bermakna bahwa kamu akan berkecil hati untuk menikahi seorang perempuan setelah masa iddahnya berakhir. Sedangkan kata al-iknan ini bermakna penghalang dan persembunyian. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tafsir ayat dengan ayat memakai ilmu munasabah. Di sini penulis akan melakukan penelitian terkait dengan pembahasan kita yang berjudul kebolehan laki-laki melamar dengan sindiran pada surah Al-Baqarah ayat 235 dengan ayat sebelum dan sesudah, yakni ayat 234 dan ayat 236. Baik, di ayat 234, yakni ini yang artinya kemudian apabila telah sampai hari masa iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini penulis meneliti keterhubungan antara kedua ayat di atas. Jika ditinjau dari segi makna, kedua ayat tersebut memiliki hubungan, yakni sama-sama membahas kebolehan laki-laki melamar atau membuat janji setelah masa iddah seorang perempuan itu selesai. Kemudian yang selanjutnya penulis akan melihat bahwa pada surah Al-Baqarah ayat 236 yang artinya la junaha alaikum in talaqtumun nisaa al-ayah. Kemudian jika dilihat dari segi maknanya, penulis sudah bisa menyimpulkan bahwa pada surah Al-Baqarah ayat 235 dan ayat 236 ini tidak ada keterkaitannya. Jika dilihat dari segi maknanya saja, pembahasannya ini sudah berbeda, yakni surah Al-Baqarah 235 sedang penulis teliti ini membahas kebolehan lamaran berupa sindiran dari laki-laki kepada seorang perempuan yang tentunya perempuan itu yang baik-baik. Sedangkan pada surah Al-Baqarah ayat 35 ayat ini membahas kebolehan laki-laki menceraikan istrinya yang masih belum pernah disentuh. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yakni tafsirnya dengan hadis dan perkataan sahabat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis cari di dalam Maktabah Syamilah, hadis yang menjelaskan tentang ayat yang sedang penulis teliti ini sangatlah minim, bahkan hampir tidak ada. Penulis ini sangat kesulitan menemukan hadis yang menjelaskan
tentang ayat Al-Baqarah 235 ini. Kemudian penulis hanya menemukan di dalam kitab Mukhtasar Al-Imam Bukhari dijelaskan bahwa wala junaha alaikum fima aradtum bi min khutbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum alimallahu al-ayah ila qawlihi Ghafurun halim aknantum atmartum kullu syai'in suntahu wa atmartahu fahuwa maknun. Maka maksud dari kalimat di atas ini adalah kamu telah dideterminasi dan setiap hal yang telah kamu buat dan wujudkan adalah mungkin. Kemudian dari hadis ini penulis ambil dari kata wala junaha. Kemudian juga ada perkataannya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas fima aradtum bihi min khutbatin nisa'i yaqulu inni uridu tazwija walau ditu annahu taisiru limra'atun sholihatun. Ini artinya dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya aku ingin menikah dengan kamu. Aku berharap permudah aku untuk menjadi wanita yang baik. Ini dari perkataannya Ibnu Abbas ini bahwa ini adalah suatu perkataan lamaran dengan kata-kata sindiran. Contohnya ini, sesungguhnya aku ingin menikah dengan kamu, ini adalah contoh-contoh melamar wanita secara tidak langsung atau melamar dengan sindiran. Kemudian Abu Qasim juga berkata yang berbunyi waqala Qasim yaqulu innaki ala karimatun wa inni fiki larawibun wa innallaha lasaikun ilaika khairan au nahwan hadza. Yang artinya Qasim ini berkata, sesungguhnya baik padaku dan aku menginginkanmu dan sesungguhnya Allah akan membimbingmu dalam kebaikan atau tentang ini. Dari hadis di atas, penulis ini dapat menyimpulkan bahwa ada keterkaitan dengan ayat yang sedang penulis teliti, yakni menerangkan, sama-sama menerangkan ungkapan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan dan melamar dengan sindiran. Kurang lebih begitu. Mohon maaf apabila penelitian penulis ini belum sempurna, maka penulis akan menyempurnakan pada saat pengumpulan tugas akhir. Kurang lebih begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengoreksi. Ya, sedikit dari penulis koreksi. Ini penulis kurang tentang pendahuluan, daftar isi, koreksi dari saya sendiri. Begitu, Buya. Mohon maaf. Belum selesai. Sudah cukup mungkin dari saya, kurang lebihnya begitu.